Shalom keluarga damai, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dalam sama hari ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Rut 1 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami menyambut hari ini dengan penuh rasa syukur, karena menyadari bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu. Kami juga bersyukur untuk firman yang Kau berikan. Firman-Mu dan kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Tuntun kami ya Tuhan, di dalam kami merenungkan dan memahami firman-Mu. Amin. Keluarga damai, nats yang baru saja kita baca adalah perkataan Rut kepada ibu mertuanya Naomi. Kisah Rut ini terjadi pada zaman hakim-hakim. Diawali dari Naomi dan suaminya yang pindah dari Bethlehem ke Moab karena kelaparan di tanah Israel. Lalu suaminya mati dan dua anak laki-lakinya juga kemudian mati. Jadi Naomi tinggal sendirian bersama kedua mantunya yaitu Rut dan Orpa. Setelah kelaparan selesai, Naomi memutuskan pulang ke Bethlehem. Dia pulang dengan keadaan yang sangat terpuruk dan begitu pahit. Kehilangan suami, anak juga sudah tidak ada, dan tanah pun selama ia pergi sudah terambil. Singkat cerita, Orpa menantunya memutuskan untuk tetap tinggal di Moab. Namun beda dengan Rut, dia ngotot ikut dengan statement seperti yang kita baca tadi. Allahmulah Allahku, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Keluarga damai, ada yang menarik di sini. Kenapa ya Rut mengatakan hal itu? Apakah dia nggak yakin bahwa agamanya dapat menolong dia dari tragedi dan duka cita yang mendalam ini? Pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana ya Naomi bercerita tentang Allah dengan karya-karya yang menakjubkan tentang kebaikan, pengasihan, dan pengampunan Allah terhadap umatnya? Saya yakin Rut ingin login ke keyakinan Naomi karena perkataan Naomi dan juga sikap-sikap Naomi. Biarlah kita pun juga belajar dari Naomi untuk senantiasa bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kedua janda ini menghidupi keseharian mereka ya? Naomi meminta Rut untuk memungut jelai dari sebuah kebun milik seorang yang kaya raya namanya Boas. Dikisahkan Boas memberikan banyak kemurahan kepada Rut. Padahal Rut orang Moab, bukan orang Israel. Kalau kita perhatikan ini mirip Tuhan Yesus ya. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan begitu besar kepada kita semuanya. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Selanjutnya, encouragement atau dorongan yang diberikan Naomi kepada Rut itu tidak berhenti di sini. Naomi kembali menjelaskan Taurat kepada Rut mengenai penebusan. Naomi menjelaskan kepada Rut bahwa di hukum Taurat ada satu ketetapan yang dinamakan kerabat penebus. Jadi, kalau ada orang Israel yang jatuh miskin, hartanya terampas, dan lain sebagainya, satu kerabat harus kemudian mengambil fungsi untuk menebus mereka dan memulihkan kembali. Dan uniknya, Boas ini kebetulan adalah salah satu dari kerabat penebus. Jadi yang namanya kerabat penebus sebenarnya ada beberapa. Dan seperti ada rankingnya begitu. Yang pertama ada yang paling berat. Kalau dia nggak mau, baru yang lainnya. Kalau tidak mau lagi, baru yang lainnya. Begitu seterusnya. Nah, kerabat penebus ini melakukan penebusan dengan memenuhi 3 hal. Yang pertama, benar-benar kerabat, jadi ada hubungan darah. Yang kedua adalah mampu. Biasanya orang kaya atau orang yang kuat. Dan yang ketiga adalah mau, yaitu dia bersedia. Singkat cerita, Boas menjadi kerabat penebus. Keluarga damai, apa yang dilakukan Boas ini kok mirip ya dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua? Ini seperti halnya kitab Injil yang berada di Perjanjian Lama. Yang pertama, kita jelas bukan bangsa Israel dan yang pasti kita juga orang yang tidak layak. Namun Tuhan Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia, sama seperti kita, dan menjadi kerabat kita. Yang kedua, dia mampu.
karena Dia adalah Tuhan, punya segala kuasa untuk melakukannya. Dan yang ketiga, yang luar biasa, yaitu Dia bersedia. Dia tidak harus turun ke dunia. Yesus tidak harus bersusah-susah, tubuhnya dihancurkan dan naik ke kayu salib. Tapi Dia mau melakukannya. Demi kita, Anda dan saya, Dialah yang menjadi kerabat penebus kita. Keluarga damai, jika Anda menemui entah di media sosial atau orang yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, kita harus tegas berkata bahwa itu tidak benar. Natur kita adalah dosa, kita tidak layak. Keselamatan yang kita peroleh murni hanya oleh penebusan Yesus Kristus saja. Keluarga damai, ada hal yang menurut saya menarik dalam kitab Rut ini. Bagian akhir dari kitab ini ditutup dengan, kalau saya boleh bilang, plot twist. Kitab ini ditutup dengan sebuah silsilah, bahkan silsilah yang indah, bahwa pernikahan antara Boaz dan Rut ini melahirkan Obed. Obed memperankan Isai, dan Isai memperankan siapa? Ya, betul, memperankan Daud. Jadi Rut yang tidak layak ini, karena dia orang Moab, kemudian menjadi nenek buyut daripada Daud. Dan kalau kita buka kitab Matius pasal 1, Rut menjadi salah satu orang yang dimasukkan oleh Matius di dalam silsilah Tuhan Yesus. Rut diakui sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Padahal dia bukan orang Yahudi. Betapa indahnya Tuhan Yesus datang ke dunia menebus kita sebagai kerabat penebus. Keluarga damai, jika kita belajar dari Rut dan Naomi, seberat apapun tantangan, berkat Tuhan akan melimpah jika kita bekerja menurut jalan Tuhan. Dan kedua, belajar dari silsilah tadi. Kiranya hidup kita juga digunakan Tuhan untuk kita bisa melayani next generation dan menghasilkan generasi-generasi baru yang cinta kepada Tuhan. Tema Samas hari ini adalah ikut kemanapun engkau pergi. Itu adalah perkataan Rut kepada Naomi. Namun sekarang, biarlah ini juga menjadi perkataan kita kepada Tuhan Yesus. Perkataan murid kepada Sang Guru, sekaligus Sang Penebus. Aku ikut Engkau ya Yesus, dan pakailah hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji mengagungkan nama-Mu karena Engkau lah pribadi yang menebus kami. Di dalam kemurahan-Mu Engkau telah melayakkan kami. Dan karena Engkau telah melayakkan kami, kini pakai kami ya Tuhan. Karena kami yakin bahwa tidak ada yang terlalu lemah dan terlalu kecil untuk Engkau pakai. Hanya itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.